Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyadi, mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam Islam. Adapun materi tersebut terdapat di kelas 12 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berikut saya sampaikan mengenai kompetensi inti atau yang disingkat dengan KI. Adapun KI pertama ini ialah mengenai aspek sikap spiritual dan yang KI kedua mengenai aspek sikap sosial. Selanjutnya yaitu KI 3 yaitu pada ranah pengetahuan atau kognitif dan yang terakhir KI 4 yaitu ranah keterampilan atau psikomotor. Selanjutnya dijelaskan tentang kompetensi dasar atau disingkat dengan KD. Yang mana KD pertama 1.6 atau berhubungan dengan sikap spiritual pada bab pernikahan ini ialah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, KD 2.6 yang berhubungan dengan sikap sosial, yaitu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, KD yang ketiga yaitu 3.6 yang berhubungan dengan pengetahuan atau kognitif, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Terakhir, KD 4.6 yang berhubungan dengan keterampilan atau psikomotor, yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Sekarang kita masuk pada materi-materi yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Adapun materinya ialah yang pertama tentang pengertian pernikahan, yang kedua tentang dalil pernikahan, yang ketiga tentang tujuan pernikahan, yang keempat tentang hukum pernikahan, yang kelima tentang rukun pernikahan, yang keenam tentang hikmah pernikahan, ketujuh pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam, dan yang terakhir ialah tentang pernikahan menurut Undang-Undang Dasar. Sekarang kita berada pada materi pertama yaitu tentang pengertian pernikahan. Munakahah berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kedua yaitu tentang dalil pernikahan. Adapun di antara dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan itu, yang pertama terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang kedua terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 32. Dan tentunya masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang pernikahan. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada materi tujuan pernikahan, yang mana tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, serta terciptanya hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang, demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup. Sekarang kita masuk pada materi hukum pernikahan. Adapun hukum pernikahan ini menurut jumhur para ulama terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ialah hukumnya mubah. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, yaitu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, ataupun haram. Yang kedua, hukum nikah ialah sunnah, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, tapi mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, jadi masih dapat menahan.
Walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Hukum nikah yang ketiga ialah wajib, yaitu bagi orang yang ingin menikah, sudah mampu menikah, dan ia pun khawatir akan terjerumus berbuat zina jika tidak segera menikah. Maka hukum nikah adalah wajib. Dan yang keempat adalah makruh, yaitu bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya nanti, maka hukum nikahnya adalah makruh. Dan yang terakhir, hukumnya adalah haram, yaitu bagi orang yang bermaksud untuk menyakiti wanita yang akan dinikahinya, maka hukum nikahnya adalah haram. Sekarang kita masuk pada materi tentang rukun nikah. Adapun rukun nikah tersebut, yang pertama ialah adanya calon mempelai laki-laki, yang kedua adanya calon mempelai wanita, dan yang ketiga adanya wali dari pihak mempelai wanita, dan yang keempat adanya saksi nikah, dan yang terakhir adanya sigot atau akad ijab dan qabul. Sekarang kita masuk pada materi hikmah pernikahan. Adapun hikmah pernikahan diantaranya ialah yang pertama, pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Yang kedua, memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi oleh Allah atau cara yang islami dan menghindari cara yang dimurkai oleh Allah seperti perzinahan atau homoseks, yaitu gay atau lesbian. Dan yang ketiga, hikmah pernikahan ialah pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi oleh Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sehat. Selanjutnya, hikmah nikah yang keempat ialah melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang kelima, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga sesama mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Materi selanjutnya ialah tentang pernikahan yang dilarang. Adapun di antara pernikahan yang dilarang ialah yang pertama ada yang dikenal dengan pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Kalau istilah sekarang, pernikahan mut'ah ini lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak. Yang kedua, ada yang dikenal dengan pernikahan shigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dan yang ketiga, ada yang dikenal dengan pernikahan orang yang ihram, atau yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Adapun pernikahan yang dilarang yang keempat ialah pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya sehingga diharamkan untuk rujuk kepadanya sampai wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Dan yang kelima, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang keenam, ada yang dinamakan dengan pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena suaminya meninggal dunia. Dan yang ketujuh, ada yang namanya menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau mahram karena sepersusuan. Sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu materi tentang pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Adapun pada pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.